Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Braslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke, di sini saya ingin menarik lagi ya, membahas 3 teknik dasar pengecetan. Yang pertama ada epoxy correction, base correction, dan clear coat correction. Nah, di sini pertama kita akan bahas epoxy correction. Seberapa layak si panel ini akan kita naikkan ke epoxy. Nah, di sini ada panel motor dari RX King. Nah, di sini ternyata panelnya itu sudah nggak layak, teman-teman. Ini bekas pilok ya, bekas aerosol. Sehingga kita memutuskan untuk mengupas total. Untuk pengupasan di sini saya menggunakan pengamplasan mode kering. Untuk amplasnya itu saya pakai 180, terus 240, 400. Nanti setelah ini kita akan naikkan ke epoxy. Ini pengamplasan sampai habis, sampai tandas ke bagian ABS-nya ya. Nah, ini untuk panel yang ABS. Instagram juga kemarin ada yang tanya. Bahkan sekarang itu lagi banyak-banyaknya orang yang pengen membuka usaha tentang body repair ya, entah itu motor ataupun mobil. Sebenarnya untuk pengecetan itu sebenarnya sistemnya sama, cuma perbedaannya ada di preparation dan persiapan ataupun panel yang berbeda. Kalau motor kan panelnya kecil-kecil seperti ini, kalau mobil kan lebar. Nah, sebenarnya tekniknya sama. Kemarin ada yang tanya juga, Mas kalau misalnya udah dicat 2 kali terus kita pengennya nggak dipoxy bisa nggak? Nah, itu masuknya ke epoxy correction. Kita harus mengoreksi dulu ataupun menginfeksi dulu bahwasanya ini cat lamanya masih layak atau enggak gitu ya. Jadi pinter-pinter untuk menganalisa cat lamanya itu bagaimana keadaannya. Kalau misalnya udah ketebelan ya lebih baik dikupas seperti ini. Untuk metode kupas saya memang tidak memakai cairan-cairan yang direndam itu, karena ya saya pernah kejadian sendiri. Pernah panel saya itu pecah sendiri ya, jadi saya memutuskan untuk saya kupas seperti ini. Nah, untuk di panel ABS sudah kita kupas semua tadi. Terus di sini lanjut untuk ke panel besi. Perlakuannya sama, kita kupas juga. Kalau untuk pengupasan metode besi ini saya menggunakan scut bread ya, ataupun clean and strip yang mirip gerinda itu, cuma dia serpian seramik yang dicampur dengan rubber. Nah, ini proses untuk penarikan bagian-bagian yang penyok supaya apa? Ketika nanti ada sesi pendempulan itu nggak over banget, dempulnya tipis saja gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita nyatakan panel besinya ini sudah rapi, sudah bagus, kita amplas kembali menggunakan ukuran 80 ataupun 120 untuk menciptakan mechanical bonding. Teman-teman yang mungkin tidak tahu mechanical bonding itu apa, saya kasih analogi. Misalnya ada tukang bangunan disuruh pasang keramik di dinding yang sudah ada plasternya, pastikan di situ dilukai dulu ya, permukaannya dilukai dulu supaya apa? Ada genggaman antara semen dengan keramik. Nah, itu sama, mechanical bonding sistemnya seperti itu. Nah, di sini setelah kita bersihkan semua, kalau untuk kebersihan ataupun pembersihan panel ini saya usahakan tidak menggunakan air ya, teman-teman. Kalau untuk ABS sih monggo kalau pakai air, tapi kalau untuk besi di sini untuk saya membersihkannya itu biasanya saya bersihkan dulu dengan bensin, terus saya bilas lagi menggunakan degreaser. Jangan sampai menggunakan air karena ini besi telanjang ya teman-teman. Kalau menggunakan air biasanya nanti air itu meresap ke dalam besinya, terus nanti jadi timbul korosif di bawahnya epoksi. Percuma kalau misalnya ada kandungan air di dalam besi. Nanti kalau teman-teman aplikasikan epoksi, walaupun epoksinya berlapis-lapis, tetap nanti akan didorong dengan oksidasi dari si air tadi yang menjadi korosif gitu ya teman-teman. Kalau untuk bodi ABS ya monggo, kalau mau dibersihkan menggunakan air, menggunakan sabun nggak apa-apa, ataupun plastik nggak apa-apa. Tapi kalau besi, kalau bisa jangan terkontaminasi dengan air gitu ya teman-teman. Nah, di sini kemarin kan ada yang tanya juga, Mas, epoxy primer itu bisa diaplikasikan di atas panel apa aja sih? Sebenarnya epoxy primer itu bisa lebih diperuntukkan untuk besi, tapi bukan berarti tidak bisa diaplikasikan di panel ABS ataupun plastik. Ya bisa-bisa saja dan sah-sah aja, gak jadi masalah. Jadi ini kan pengaplikasian tangki menggunakan epoxy primer dari Belcoat. Nah, ada sisanya. Di sini saya
aplikasikan aja di bagian bagian ABS nya, nggak jadi masalah. Nanti kita lanjut untuk epoxy PU2K Surfacer ataupun filler ya, sama sebenarnya fungsinya sama untuk menutup dempul cat lama ataupun epoxy primer gitu ya. Tapi Mas, kalau misalnya saya punyanya cuma epoxy primer, apakah nggak jadi masalah? Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen lebih sempurna lagi dari epoxy primer itu langsung naik ke filler gitu ya. Ini dengan catatan tidak ada pendempulan ya. Kalau misalnya ada pendempulan ya teman-teman stop sampai di epoxy primer dulu, nanti didempul dulu, terus diamplas lagi, baru naik ke epoxy filler gitu ya teman-teman. Nah di sini karena minim ada pendempulan, langsung saya naikkan PU2K Surfacer. Itu fungsinya sama dengan filler ya teman-teman. Sekali lagi saya ulang, untuk pengaplikasian epoksi, semua jenis epoksi usahakan menggunakan nozzle besar ya, mulai dari 14, 15, 16, 18, karena kita membutuhkan thickness teman-teman atau ketebalan. Karena setelah kita mengaplikasikan ini, itu nanti masih ada sesi sanding ataupun sesi pengamplasan. Jangan sampai kita baru amplas sek udah jebol. Kenapa? Karena nozzle-nya kekecilan, akhirnya nambahin thinner terlalu banyak dan alhasil epoksi itu bakalan pasti tipis teman-teman. Kenapa harus nozzle besar? Karena viskositas dari epoksi itu sangat tinggi teman-teman. Jadi kita paham juga fungsi epoksi itu untuk mengcover media di bawahnya, entah itu plastik, fiber ataupun besi. Jadi jangan salah persepsi ya. Penggunaan alat itu sangat penting teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasan berikutnya. Thank you.